Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran sosiologi. Sebelumnya, gimana nih kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, setelah kita mempelajari mengenai kelompok sosial dan dinamika yang ada di kelompok sosial, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai permasalahan sosial. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian punya masalah nggak? Kalau Ibu sih banyak. Nah, tentunya setiap orang itu punya masalah ya. Baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil, dan tingkat masalah di setiap orang itu pasti beda-beda. Bisa jadi nih, buat kita itu nggak masalah, tapi bisa jadi buat orang lain itu sebuah masalah. Begitupun sebaiknya buat orang lain nggak masalah, buat kita itu jadi masalah. Jadi sebenarnya masalah itu apa sih? Jadi secara singkat, masalah adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Atau yang lebih populer itu ekspektasi nggak sesuai realita. Nah, pasti kalian pernah merasakan kan kayak gitu. Kecewa dengan ekspektasinya sendiri, ya nggak? Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang definisi sebuah masalah. Nah, kalau permasalahan sosial itu apa? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, adakah suatu masyarakat yang tidak pernah berhadapan dengan masalah sosial? Adakah masyarakat yang seluruh anggotanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau semua kebutuhannya sendiri? Nah, jawabannya tentulah jelas bahwa tidak ada masyarakat yang sempurna seperti itu. Karena apa? Karena masalah sosial akan selalu hadir dan menyertai kehidupan dalam masyarakat yang disebabkan oleh benturan dari perbedaan kepentingan dan tujuan di setiap individunya. Oke, sampai di sini mulai ada gambaran ya tentang permasalahan sosial itu apa. Selanjutnya, permasalahan menurut para tokoh. Yang pertama menurut Bapak Suryono Sukanto. Beliau mendefinisikan permasalahan sosial adalah permasalahan yang berhubungan dengan nilai moral masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Permasalahan sosial perlu memperhatikan ukuran-ukuran masyarakat tentang hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap buruk. Selanjutnya ada tokoh Kartini Kartono. Beliau mendefinisikan permasalahan sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Permasalahan sosial dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat menganggap adanya situasi yang bersifat mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang. Selanjutnya ada tokoh bernama Bapak Sutomo. Beliau mendefinisikan permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan menurut tokoh Arnold Rose. Permasalahan sosial adalah suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. Kemudian ada Rouchek dan Warren. Permasalahan sosial merupakan masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri dan melibatkan sejumlah besar manusia dalam pemenuhan kehendak biologis serta sosialis. Yang terakhir ada Rapp dan Seisnik. Permasalahan sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Nah, itu tadi menurut para tokoh. Oke, kita simpulkan permasalahan sosial
Biasanya terjadi karena ketidaksesuaian unsur kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Ini bisa norma nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya situasi, kondisi, dan perilaku yang tidak diinginkan di masyarakat. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita akan belajar mengenai faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, contohnya, banyak nih sekarang karena kondisi corona atau COVID-19, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Nah, sehingga mereka menjadi pengangguran dan tidak memiliki pendapatan. Nah, bisa saja ini menjadi faktor permasalahan sosial. Nah, karena pengangguran, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian itu juga bisa menjadi faktor terjadinya kriminalitas karena mereka ingin melanjutkan hidupnya tetapi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan kriminalitas. Seperti itu untuk contoh faktor ekonomi. Selanjutnya adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini disebabkan oleh gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, seperti yang telah kita alami atau yang menyerang dunia saat ini adalah wabah penyakit corona yang dapat mendorong permasalahan sosial dalam bidang kesehatan, ekonomi maupun berbagai aspek yang disebabkan oleh penyakit atau wabah corona ini. Begitu. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah hal yang melibatkan tentang kejiwaan yang berkaitan dengan cara berpikir, kemauan, emosi, dan perilaku. Nah, gangguan psikologis menunjukkan keadaan yang tidak normal. Nah, contohnya itu kayak misalnya orang gila, terus dia mengganggu atau dia mengamuk dan menyebabkan orang lain atau sebagian orang itu merasa terganggu dengan adanya orang depresi tersebut. Gitu. Faktor penyebab permasalahan sosial yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan. Setiap masyarakat tentunya memiliki latar budaya yang berbeda. Nah, kita ambil contoh seperti budaya memakai pakaian yang terbuka. Di masyarakat barat, hal tersebut merupakan hal yang biasa, tetapi di Indonesia, hal tersebut dianggap tabu atau tidak pantas. Begitu ya. Untuk penugasan pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, jelaskan pengertian masalah sosial atau permasalahan sosial. Yang kedua, Ibu menugaskan kalian untuk mencari satu kasus tentang permasalahan sosial. Bebas, sumbernya mau dari internet, koran, majalah, atau yang lain-lain. Terus, analisislah artikel tersebut dan jelaskan faktor apa yang melatar belakangi masalah sosial tersebut. Kemudian kumpulkan dalam format Word atau PDF di Google Classroom. Begitu. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai definisi permasalahan sosial dan faktor penyebab permasalahan sosial. Jika anak-anak merasa kurang mengerti atau ada hal yang dibingungkan, silakan kalian WA ke nomor Ibu. Begitu, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.